Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu. Kita sampai ke hadis yang ke-18. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma unzilat hadhihi al-ayah wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat terdekatmu. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy. Fajtama'u fa'amma wa khassa, sehingga mereka pun berkumpul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka dengan seruan umum terlebih dahulu dengan mengatakan ya ma'syar Quraisy, wahai kaum Quraisy, wa khassa, kemudian beliau menyebutkan secara khusus, faqala ya bani Ka'ab bin Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar. Beliau bersabda, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri-diri kalian dari neraka. Ya bani Murrah bin Ka'ab anqidhu anfusakum minan nar, wahai bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri-diri kalian dari neraka. Ya bani Abdi Syams anqidhu anfusakum minan nar, wahai bani Abdi Syams, selamatkan diri-diri kalian dari neraka. Ya bani Abdi Manaf anqidhu anfusakum minan nar, wahai bani Abdi Manaf, selamatkan diri-diri kalian dari neraka. Ya bani Hashim anqidhu anfusakum minan nar, wahai bani Hashim, selamatkan diri-diri kalian dari neraka. Ya bani Abdul Muttalib anqidhu anfusakum minan nar, wahai bani Abdul Muttalib, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah anqidhi nafsaki minan nar, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, karena sungguhnya aku tidak bisa membela kalian di hadapan Allah sama sekali. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha, namun kalian memiliki hubungan rahim denganku yang aku akan basahi, aku akan sambung rahim tersebut dengan sebaik-baiknya. Para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban kita untuk berdakwah kepada karib kerabat yang terdekat. Dan di sini disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berikanlah kepada keluarga terdekatmu peringatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengumpulkan mereka, dengan menyebut mereka satu persatu, dan mereka pun berkumpul mendengarkan apa yang akan disampaikan. Ketika itu, di dalam riwayat yang lain, ketika mereka berkumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aitukum law akhbartukum anna khaylan takhruj bi saqqi hadzal jabal akuntum musajjatiyyan. Bagaimana menurut kalian jika di balik gunung ini terdapat sekelompok pasukan yang siap untuk menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkanku? Maka mereka mengatakan, ma jarrabna 'alaika kadiban, tidak pernah kami mendapati engkau sebagai seorang pendusta. Maka Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid, sesungguhnya aku memperingatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Maka ketika itu berkatalah Abu Lahab, tabban laka alihada jama'atana. Berkata Abu Lahab, celaka engkau ya Muhammad, apakah untuk hal ini engkau mengumpulkan kita? Maka turunlah surat
tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka tangan Abi Lahab, celaka dia, dan sampai akhir ayat. Maka Nabi SAW orang yang paling melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat langsung diamalkan. Demikian juga di sini Nabi SAW berdakwah kepada keluarga terlebih dahulu. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, kenapa seorang hendaknya berdakwah kepada keluarga terlebih dahulu, karena supaya tidak menjadi alasan ketika seorang berdakwah kepada orang yang lebih jauh terlebih dahulu, ya, kemudian ia tinggalkan orang yang terdekat, itu menjadi alasan orang yang terdekatnya saja tidak ikut, apalagi kita sebagai orang yang jauhnya. Maka Nabi SAW berdakwah kepada orang yang terdekat terlebih dahulu, supaya tidak ada alasan bagi orang-orang yang jauh untuk menolak dakwah beliau. Demikian juga di sini disebutkan, ghayra anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Bedanya kalian itu memiliki hubungan silaturahim yang akan aku basahi. Bahasanya dengan akan aku basahi. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, syubihat qati'atur rahim bil hararah. Memutuskan silaturahim itu diibaratkan dengan sesuatu yang panas, wa wasluha bi itfa'il hararah bi burudah, dan menyambungkan silaturahim diibaratkan dengan sesuatu yang dingin. Sehingga di sini disebutkan, dan saya akan hubungkan silaturahim itu dengan sebaik-baiknya, dengan memilih kata sa'abulluha. Orang yang paham bahasa Arab tahu bahwasanya abulluha itu artinya menjadikannya basah. Demikian juga Nabi SAW memanggil mereka dengan, di dalam riwayat yang lain disebutkan, ya sabahah, wahai kaum, berkumpullah kalian. Karena memang ya, yang namanya dakwah itu perlu penekanan supaya orang bisa memperhatikan apa yang diucapkan oleh seorang dai. Kemudian ayat yang mulia ini menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran, atau hadis yang mulia ini menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang Abu Lahab, orang yang masih hidup di atas permukaan bumi, namun Allah Subhanahu wa taala sudah mengucap dia sebagai penghuni neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka tangan Abu Lahab, celaka dia. Padahal dia orang yang masih hidup di atas permukaan bumi. Kalaulah ia mau, ia bisa berpura-pura untuk mengatakan saya masuk Islam, Al-Quran itu dusta. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya Al-Quran ini tidak mungkin bisa didustakan, sehingga Abu Lahab pun wafat di atas kekafirannya. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan unzilat lama unzilat hadil ayat, ya, ketika turun ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, karena ayat ini turun dari atas tentunya. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan tentang panggilan kepada orang-orang yang akan didakwahi dengan yang terumum terlebih dahulu, ya ma'syarul Quraisy, kemudian ya abdi manas, dan seterusnya. Beliau sebutkan 4 daripada kakek-kakek beliau, sehingga sebagian ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya seorang dikatakan karib kerabat ketika ada hubungan dengan 4 kakek ke atas. Siapa yang masih hafal kakek 4 ke atas lah? Ustaz Herwan, biasanya generasi lawas biasanya ya masih hafal ya ke atas. Ustaz Herwan berapa? 3, 4? 4, Masya Allah. Nah, jadi yang 4 itu masih dikatakan sebagai karib kerabat. Siapa saja? Oh, rahasia ya. Ya, yang 4 ke atas itu bisa dikatakan karib kerabat. Ya, berkata Syekhul
Utsaimin rahimahullah taala, wa kadzalika naqul fi silatil aqarib alladziina tajibu silatuhum humul ladziina yusharirunaka fil jaddir rabi'. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan wajibnya menyambung karib kerabat yaitu yang masih ada hubungan 4 kakek, famaduna ataupun ke bawahnya. Wa amma man siwahum, adapun selain mereka, au man fawqahum atau yang ke atasnya, fa innahum la yadkhuluna fi ismil qarabah. Karena jika di atasnya maka itu tidak masuk ke dalam karib kerabat. Karena kalau ke atasnya masih karib kerabat, kita semua karib kerabat, karib kerabat dari Nabi Adam. Demikian juga kisah ini menunjukkan bagaimana keberanian Rasulullah SAW. Beliau datang seorang diri, mengumpulkan semua orang, kemudian beliau sampaikan dakwah seadanya. Bagaimana beliau orang yang sangat pemberani, tidak takut untuk disiksa oleh kaumnya. Demikian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kedermawanan Rasulullah SAW. Karena di dalam lafaz yang lain, ketika Nabi SAW menyebutkan orang-orang tersebut, wahai bani fulan, wahai bani fulan, kemudian Nabi SAW mengatakan, saluni min mali ma syi'tu, mintalah oleh kalian hartaku. Dalam riwayat yang lain ini hanya diucapkan kepada Fatimah, salini bima syi'ti, wahai Fatimah, minta saja apa yang kau mau dari hartaku. La ugni anki minallahi syai'an. Namun kalau sudah urusannya maksiat, saya tidak akan bisa menjagamu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang terakhir, bahwasanya hendaknya kita menjaga silaturahim dan kita terus berbuat baik walaupun di antara mereka ada orang-orang yang bukan non-muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk menjaga silaturahim selama ada hubungan karib kerabat. Namun yang dilarang adalah kita berloyalitas, kita memberikan kecintaan kepada mereka, karena tentu ketika seorang berbeda agamanya dengan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, dan seterusnya. Engkau tidak akan dapati wahai Muhammad orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka kecintaan ini hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman saja. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa menyambung silaturahim, baik kepada karib kerabat yang dekat maupun karib kerabat yang jauh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.